Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubliga wal khatim lima sabaq Nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu kewajiban anak terhadap Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa yajibu alaika aidan, dan engkau wajib pula meminta tolong kepadanya, tasta'in bihi fi hajatik, di dalam keperluanmu. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan solusi kepada kita semuanya. Yang bisa menyelesaikan urusan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebab, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jalan terbaik. Wa tawakkal alaihi fi umurik, dan kamu bertawakal di dalam segala urusanmu. Yaitu setelah itu kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah ada usaha dulu. Setelah ada usaha baru kita tawakal. Itu akil wa tawakkal. Ada seorang sahabat ontaknya enggak diikat, dia udah tawakal aja. Kata Rasulullah, akil wa tawakkal, ikat dulu ontak ente baru tawakal. Nah, kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa tawakkal, dan kita tawakal. Qala Allah Ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, ya kita tawakal. Semua urusan itu Allah yang selesai. Manusia hanya berusaha. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada hadis Ibnu Abbas disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, ya gulam inni u'allimuka kalimat, hai anak, aku ajari kamu beberapa kalimat. Ihfazallah yahfazuka. Peliharalah agama Allah, niscaya Allah memeliharamu. Ihfazallah tajidhu tujahaka. Peliharalah agama Allah, niscaya engkau mendapati pertolongan di hadapanmu. Yang bisa menolong kita cuma Allah. Kita memohon, meminta sama Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya kan? Maka kalau kau meminta, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau ente minta pertolongan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ente mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Ente punya hajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan semuanya itu. Makanya kalau kita tidak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kita kayaknya enggak perlu Allah Subhanahu wa taala. Ini salah besar. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang
penuh kekurangan. Makanya kita bertadaru sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam, ketahuilah, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberimu sesuatu manfaat, maka mereka tidak bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Begitu juga sebaliknya, seluruh umat berkumpul ingin memberikan mudarat kepada kamu, tidak akan bisa. Nah, ini harus dipertahankan. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima gadait wa la yanfa'u minkal jad. Kalau Allah enggak ngasih, seluruh dunia mau ngasih, enggak bisa. Tapi kalau Allah mau ngasih, walaupun seluruh dunia mau mencegah, enggak akan bisa juga. Nah, itu harus diperhatikan. Rufiyatil aqlam wa jaffatis suhub. Pena-pena malaikat yang menulis takdir Allah telah diangkat dan lembar-lembaran yang tertulis takdir Allah telah kering. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, idza syakarta rabbaka zadaka min ni'amihi. Apabila engkau bersyukur kepada Tuhanmu, maka Allah menambah kenikmatan bagimu. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. Kama qala fi kitabil aziz, sebagaimana dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ya kan? Sesungguhnya jika kau bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Kalau kita enggak bersyukur, ingat azabnya Allah sangat pedih. Wa hafizaka minal masaib, dan Allah melindungimu dari berbagai musibah. Ya, kita hanya memohon, kembali lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi 'alaika timadi kama ilaika istinadi. Kalau kita sandarkan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita tenang. Kalau kita hanya berharap kepada manusia, maka yang ada adalah kekecewaan. Tapi kalau kita bersandarnya, kalau kita berharapnya kepada Allah, insya Allah tidak akan kecewa. Wa a'taka ma tarjuhu minal maqasid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan keinginan yang engkau harapkan. Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala wa ahabbaka maulaka subhanahu wa ta'ala wa ja'ala khalqa yuhibbunak kama qala ta'ala. Dan Tuhanmu Allah akan mencintaimu dan menjadikan para manusia mencintaimu. Kalau Allah dicinta, manusia dicinta, udah. Sebenarnya kita cukup. Kalau Allah yang cinta sama kita, cukup, selesai. Ya kan? Tapi kalau manusia cinta sama kita, tapi Allah enggak cinta sama kita, berantakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ya kan? Jadi apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuhum linnas. yakni Allah mencintai mereka dan menjadikan orang-orang mencintai mereka. Wa fil hadis, inna Allah tabarak wa ta'ala, di dalam satu hadis dikatakan, idza ahaba 'abdan nada Jibril alaihi salam, inna Allah qad ahaba fulan fa ahibbahu wa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi Jibril fis sama', inna Allah qad ahaba fulana fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli sama' wa yudha'u lahu al-qubul fi ahli al-ardi. Dalam satu hadis dikatakan, disebutkan apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia menyuruh malaikat Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan,
maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril berseru di langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penghuni langit pun mencintainya, dan diletakkanlah kecintaan kepadanya pada penghuni bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita cari ini adalah kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta sama kita, semuanya. Makanya kita yang pertama adalah kita mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, Allah akan berikan. Yang tadi dikatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mau minta sesuatu, minta sama Allah. Kalau inti mau minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama manusia, jangan sama siapa, tapi minta sama Allah. Kita bangun di malam hari, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana pintunya tidak pernah ketutup. Kita minta sama Allah, kita nangis sama Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah keadaan ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hanya jalan inilah yang bisa kita nanti berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarin sedunia ini enggak ada yang cinta sama kita, tapi Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Sebagaimana perkataan Rabi'atul Adawiyah, seorang wali besar, dia dikatakan, saya enggak apa-apa ditaruh di neraka asal Allah ridha. Lihat, enggak mungkin kalau Allah ridha ditaruh di neraka, enggak mungkin. Nah, kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen mendapatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Ya kita duduk, hadir di pengajian, hadir di majelis-majelisnya ilmu, dan nanti akan ada rasa tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta sama kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, apapun yang kita pengen, Allah akan kabulkan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya sebagaimana prasangka hamba. Makanya deketin Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang ini, di dalam zaman yang sedang kesulitan, yang orang sudah lari daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak orang mengatakan dia lebih takut daripada corona, dia lebih takut daripada virus-virus dan lain sebagainya, tapi kita lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Virus enggak ada apa-apa. Yang kita takutin adalah kita jangan sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar kita dari Islam dengan sebab-sebab sesuatu dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihuznil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihuznil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihuznil khatimah. Ya Allah ya Rabb, matikan kami dalam keadaan iman, Islam, senyum bisa berjumpa dengan Allah, senyum bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah, wa la tukhayib raja'ana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah, hajat keluarga kami, hajat bangsa Indonesia kami ya Allah. Angkat ini virus ya Rabb, sembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia ya Allah, khususnya di Indonesia ya Rabb. Selamatkan imam-imam besar kami ya Rabb, berikan kesehatan kepada imam kami, imam besar kami, Intul Habib Rizik bin Syihab ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan para ulama Engkau jaga ya Allah, para habaib, para asatid Engkau jaga ya Allah, karena kami hanya mohon kepadamu, karena kami hanya memohon, meminta pertolongan hanya kepada Engkau ya Rabb. Selamatkanlah bangsa dan negara kami ya Allah. Allahumma ya
من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه. وفقنا اللهم للخير وعين عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.